Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Para Bapak, insyaallah kita masuk ke majelis 30, Pak. Insyaallah. Secara programa niatan hoyong ka bahasa Dayak mugi Ramadan atas bade CF ajeng kana 30, sisa-sisanya insyaallah kita akan lanjut ba'da Ramadan karena ini penting, Pak. Ya, karena penting. Nah, ya mah sebagai apa namanya? Menutup program gitu. Kayak satos kajian gitu kayak pada KM menyampaikan kalimatun muhtatamatun atau pengantar terakhir ke program Ramadan khusus kanggo kajian pada subuh anu pada kajian itikaf intinya rencana pada aya kajian tacan tiasa kaparengteun insyaallah manawi jantan evaluasi ka payu syarat 200 tilu genep terakhir al majlisus salasun majelis ke 30 paragraf terakhir handap ji 2 tilu 200 tilu genep mudah-mudahan rengse dugi tabuh genep abdi ngawalan panginten agak cepat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para Bapak jamaah sekalian, kita masuk pada majelis ke-30 fi khitami asy-syahri. Pada penutup bulan kegiatan program. Ya, mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita sekalian bagaimana kita menghadapi Idul Fitri dan ba'da Idul Fitri. Tetap menjadi bagian yang harus kita rencanakan karena manusia adalah makhluk yang berakal, fungsinya adalah yatafakkarun, maka punya misi untuk bisa mengevaluasi tahun depan. Syekh menyampaikan kepada kita bahwasanya sesungguhnya bulan Ramadan akan segera berakhir dan kepergiannya sudah dekat. Dan sesungguhnya bulan ini menjadi bulan yang menjadi saksi bagi kita atas kebaikan wa au alaikum dan menjadi saksi atas upami aya ala berarti keburukan seperti barakallahu laka ya berarti semoga Allah memberikan kepada kalian kebaikan wa baraka alaika nah itu teh semoga Allah menjauhkan keburukan gitu ya wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin dan Allah senantiasa mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Eta doa nikah ya. Doa itu dari asar sahabat Nah, keburukan bagi kalian bima auda'utumuhu minal a'mali dari serangkaian perbuatan yang dilakukan. Maka barang siapa yang telah menyetorkan amal kebaikan falyahmadillah maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah memuji kepada zat yang maha kuasa atas segala sesuatu yang kita dapatkan selama 30 hari kebaikan-kebaikan. Ala dzalika wal yabshir bi husni thawab. Kemudian oleh karena itu hendaklah kita bergembira akan baiknya balasan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajra man ahsana amala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik wa man auda'ahu amalan sayyi'an maka barang siapa yang meninggalkan amalan keburukan amalan kejahatan falyatub maka segeralah hendaklah taubat ila rabbih kepada Rabbnya taubatan nasuha taubat dengan sebesar sebenar-benarnya taubat
karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yatubu ala man tab, menerima taubat bagi orang yang bertaubat. Dan telah menetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian fi khitami syahrikum ibadat, yaitu tentang penutup bulan kalian dengan amalan-amalan tazidukum minallahi qurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi tanpa jarak, jika kita melangkah satu depa Allah, ya, satu jengkal Allah satu depa. Jika kita mendekat satu depa, Allah melangkah dengan berjalannya. Dengan apabila kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah berlari. Wa tazidu iman fi imanikum, maka menambah kepada iman-iman kalian kuatan sebagai kekuatan fi sijilin a'malikum hasanat, pada catatan-catatan amalan-amalan kalian yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kalian zakat al-fitri. Jadi kalimat yang benar adalah zakat al-fitri, zakat fitri. Semakna dengan Idul Fitri, karena dilakukan setelah selesai saum. Zakat Idul Fitri, zakat al-fitri. Jadi zakat fitri dulu baru Idul Fitri. Wa taqaddamal kalam 'alaiha mufassalan, dan telah dibahas pembahasannya pada pembahasan sebelumnya secara terperinci. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk bertakbir, Pak. Ya, bertakbir inda ikmal iddah, ketika sudah menyelesaikan masa puasa, min ghurubi syamsi, dari terbenam matahari, lailatal Id, malam Id, ila salatil Id, sampai dengan dilaksanakannya salat Id. Firman Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha tinggi. Mengapa? Tauz bukan ke ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surat 2 ayat 185, walitukmilul iddata, dan hendaklah kamu cukupkan, sempurnakan bilangan, ya, bilangan. Walitukabbirullaha, kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ala ma hadakum, atas apa yang menjadi petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, semoga kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Wasifatuhu, dan sifat bertakbirnya ayyakula, oh ayat ternyata ya ayat. Nah, dihetang mah Allahu Akbar seperti gitu. Allahu Akbar, oh dua. Tah ieu teh riwayatna Ibnu Mas'ud, kemudian Umar, kemudian Ali bin Abi Thalib, anu redaksi takbirna dua. Terus hadis nu sanesna ti Salman, hadis riwayat Abdul Razak, eta ge sami dua. Adapun yang tiga, nah kemari leresnya nyaurkeun ti mazhab Syafi'i. Itu upami aya dua keterangan kitu, Bapak pamitos belajar fikih, mana yang didahulukan? Sahabat, gitu. Yang paling luhur gitu levelnya. Nabi, sahabat, baru imam gitu. Levelnya kayak gitu, Pak. Ya, gitu. Jadi saumpamina aya dua hadis kieu, walau praktekna ada yang dua ada yang tiga, tinggal Pak kedudukannya pangpayuna saha lahirna gitu. Oh, caketna kan caket mazhab Syafi'i sareng alien, sareng Umar kan caketna eta, caketna sahabat. Jadi upami anu kieu mah langkung utami sahabat. Umumna tilu. Nya mohon teu janten sawios. Henteu teu sawios, Pak. Jadi semuanya berdasarkan dalil. Ada keterangan. Dalil teh keterangan ya. Dalil keterangan. Tapi urang mah kanggo urang henteu ngalepatkeun. Kanggo urang nyelera di dieu masjid henteu ngalepatkeun. Mangga da dua-duana aya keterangan gitu. Ayeuna mah didugikeun mangga Bapak bade nganggo nu mana gitu. Abdi mah teu ngarahkeun. Da ieu mah kan literasi banyak. Kitu ari literasi mah ari ilmu mah kedah netral. Tidak
mengarahkan pada satu pihak. Gitu. Jadi abdi mah berdiri di atas ilmu dulu, nah, baru nanti bapak yang akan mengamalkan kayak ditunjang pada ilmu yang lain, nanti ilmu fikih, nanti ada aqwal arjah gitu ya, perkataan yang lebih rojih. Kemudian pemi hadis mah ada yang lebih sohih ya gitu. Nah sohih juga ada ya, kategori-kategori sohihnya. Tahiyah dua takbir nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Riwayat lain mah cenah saur mazhab Imam Syafi'i mah upami diucapkan Allahu Akbar 3 kali kedah diteraskeun kabira walhamdulillahi katsira. Eta teh mazhab Syafi'i gitu. Nah gitu. Jadi bapak ke pami ditaros eta mazhab saha? Mazhab Syafi'i. Tapi pas ditaros tarawih beda bisa mazhab saha? Nah, teh konsisten bapak teh. Gitu ya. Nah, sami tah mazhab Syafi'i ge terkait tentang nikob itu mazhab Syafi'i itu menutup, Pak. Mazhab Syafi'i itu menutup. Iya. Gitu nikob teh untuk mazhab Syafi'i mah jantan wajib, Pak. Jadi bapaknya ulah wareh-wareh mazhab Syafi'i itu. Mohon leres ya. Hari apa? Anto kulit batal ya. Gitu. Jadi harus konsisten. Jadi upami bab nukia bapak kedah belajar lagi dari atas dulu. Dari atas, dari fikih muhadis dulu, Pak. Etos fikih muhadis ya bakal terang hanapna. Kenapa mazhab Syafi'i itu mengambil hadis ini, Hambali ini gitu kan. Itu teh jalur-jalurna teh benten-benten, tapi kan mengerujuk pada hadis yang satu gitu. Gitu, Pak. Nabi ya seperti ya halaqah sami sumberna mah ieu, tetapi ke bapak teh ngadugikeun deui kan sanes gitu. Jalurna mah pas dirutut ka luhur ka dieu deui gitu. Gitu. Nah, eta teh resep Pak ilmu pohon sanad. Satu hadis dicari hadisna teh. Ya. Hadis teh nuju belajar ilmu hadis Prof Endang Sutari. Satu hadis dari tafsir terjemah Nepang, Pak. Abdi kebagian innallaha la yanzuru suwarikum ala ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk jasad rupa, tetapi Allah itu melihat kepada kalian qulubukum, hati. Nah, hadis eta emut kan ya Abdi. Harujuk kali bare. Tah gitu. Belajar teh dugikan kayak itu, Pak. Nyantai, sareng Pak. Prof menang. Tapi purah. Terus hari nu gaduh ilmu nya jadi naon ya? Berat, tapi ke orang nanti jadi sederhana gitu, ringan. Nah, belajar teh tos karos kitu teh can. Ieu teh berat tapi didogikeun jadi ringan gitu. Eta mah karakteristik ya. Keunggulan setiap orang berbeda. Tepatnya jadi ada dua aya anu dua mah di sahabat, ari anu tilu mah di mazhab Syafi'i, tapi teraskeun kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu upami bapak konsisten dengan mazhab. Kemudian disunahkan untuk menjaharkan seorang laki-laki itu jadi bapak-bapak takbiran di masjid itu dijaharkan. Di masjid, di pasar-pasar, di rumah-rumah, iklanan sebagai bentuk iklan ya bita'zimillahi, keagungan Allah Subhanahu wa taala wa izharan, dan bentuk ungkapan ibadatihi wa syukrihi kepada hamba Allah Subhanahu wa taala dan bentuk syukur. Nah, bagaimana bagi para wanita? Yusirru bihi, disirkan dalam hati. Karena sesungguhnya para wanita ini diperintahkan untuk menutupi
ya, wal israri bisaut, dari suara yang keluar dengan keras. Jadi suaranya perempuan itu aurat. Gitu. Ma ajmala halan nasi wa hum yukabbiruna Allah ta'ziman wa ijlalan. Betapa indahnya keadaan manusia saat itu, yang mereka sama-sama bertakbir di semua tempat, dan siapapun yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan. Di setiap tempat ketika dia berhenti atau selesai bulan saum mereka, mereka memenuhi afaq, ufuk, cakrawala, bentuk untuk senantiasa bertakbir, memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas cakrawalanya. Tahmidan, dan satu bentuk pujian, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diciptakan sebagai manusia yang mampu dengan akalnya bisa merasakan dan bisa melihat. Tahlilan, dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmatallahi wa yakhafuna adzabah. Mereka itu adalah orang yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, paragraf terakhir, mensyariatkan, menetapkan kepada para hambanya untuk salat Id, salat Id, Yaumal Id, pada hari raya, yaitu merupakan bagian kesempurnaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan biha ummat rijalan wa nisaa, kepada umat baik laki-laki ataupun perempuan, wa amruhu muta'un, sebagai bentuk perintah yang harus ditaati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 33. Lanjutkan, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Seruan universal kepada khusus ini orang yang beriman, harfun nida wa mudada, panggilan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, yaitu taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu merusak segala amalan-amalan ibadah kalian. Waqad amara nabiyyu, dan telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita ayyakhrujna, dengan kamar itunya, untuk keluar rumah ila salatil Id, menuju tempat salat Id, ma'a annal buyuta khairun, meskipun tinggal di rumah-rumah atau tetap menetap di rumah itu lebih baik. Lahunna fi ma'ada hadhihi salat, karena mereka selain hal itu hadhihi salat. Lahunna, bagi mereka, fi ma'ada, selain daripada menetap di rumah-rumah mereka, hadhihi salat, hadhihi salat ini. Jadi salat ini jadi lebih penting, Pak, ya, daripada menetap di rumah, kata Nabi begitu. Wa hadza dalilun ala ta'kidiha, dan ini menjadi bukti tentang pentingnya salat Id. Qalat Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, sebagaimana Ummu Athiyyah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami an nukhrijahunna, untuk mengajak fil fitri, pada salat fitri, Idul Fitri, dan Adha, Idul Adha. Awadiqa, orang-orang wanita-wanita yang bebas, wal khuyyadu, wanita-wanita yang sedang haid, wa zawatil hudur, dan orang-orang yang mengasingkan dirinya. Jadi orang-orang para wanita 3 kategori ini harus keluar, kata Nabi, diajak untuk sholat. Kalaupun dalam haid berarti mendengarkan khutbah. Fa ammal khuyadu, maka adapun wanita-wanita yang haid itu, fayatazilna, hendaklah dia ya'tazilna, menjauh. Ya, jadi wanita yang sedang haid itu, jadi jangan masuk pada saf sholat. Kenapa? Tempat sholat gitu. Wa ya'tazilna, maka menjauhlah
wanita yang haid musolla pada tempat sholat. Jadi nanti panitia dibuatkan tempat upami ayat tempatnya gitu. Peminta paling di pinggir-pinggir gitu, jangan sampai sab salat nanti jantan terputus. Wa yashhadna al khaira wa da'watal muslimin. Kemudian menyaksikan kebaikan dan doa-doa kaum muslimin. Kemudian masih atiyah. Saya berkata, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Ya Rasulullah, walaupun di antara kami aya nu teu nganggo jilbab. Kumaha ye? Salat Id aya teu nganggo jilbab. Kata Nabi, litul bisha ukhtaha min jilbabiha. Maka hendaklah yang belum berjilbab itu saudaramu yang memakaikan jilbabnya gitu. Dipang nakmutkeun kumaha we carana ieu? Kumaha carana yang tidak berjilbab itu dijilbab. Kata Nabi gitu. Apa itu jilbab? Jilbab itu libasun tahtal tahifu fihil mar'atu bimanzilatil aba'ah. Pakaian yang apa ini? Tal tahifu fihil mar'ah. Oh ya, sama ya, disamakan seperti abaya ya. Jadi menutup aurat jilbab deh. Kemudian di antara sunnah juga ini apa namanya, tema lain. Di antara sunnah juga dalam sholat Id melaksanakan sholat Id itu dianjurkan hendaklah engkau makan qabla khuruji ila shalah, sebelum keluar menuju tempat sholat fi Idul Fitri, pada Idul Fitri. Apa makanannya? Opor, lepet. Makanannya apa? Yang ada pada saat itu tamarotin seberiji, witron. Oh, 7-nya. Gaji. Gitu. Katanya. Nah, yang mudah saja. Ya. Tapi Nabi mah kurma. Kenapa kurma? Karena dari sisi apa namanya? Kan tacan ieu nya. Ari nu berat-berat sok mulesnya. Malu. Waduh, tilu potong. Cuman tilu potong enggak. Walau sareng kurma kan agung kena tilu potongnya. Ya. Nah, mangga welahnya. Saya witran kata Nabi. Sebenarnya witran teh salasan tilu khamsan lima au aktsar. Oh, ternyata lebih. Boleh katanya. Boleh 7. Jadi batasan witir teh seberiji? Batas maksimalna 8. So, para ulama seberiji? Nah, jadi witir itu maksimalnya 11. Maksimal 11. Itu didasarkan pada sholat Nabi witir di satan-satan itu 11. Jadi ya dasarna sholat. Jadi dasarna pemesannya sholat mah bisa 13, 17 gitu. Jadi Nabi si isrof Pak. Itu. Jadi isrof. Upami tadi batasi batas maksimal. Batas minimal seberiji? Hiji. Hiji. Oh, aya di dieu, Pak. Aya witir hiji. Ya. Witir hiji, Pak. Bakal ka awas kayak gitu. Ya? 221 ada ini Pak di sini nanti. Nah. Gitu. Nah, au aksar ya. Au aksar. Min dzalika yaqta'uha ala witrin. Dan berhenti pada witir kade hilap Pak, berarti mukmak berhenti karena genap. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini sebagaimana penguatan sabda Nabi dari Anas bin Malik, sahabat yang mencapai umur 100 tahun, Pak. Anas bin Malik. Kana Nabiyyu la yaghdu yaumal fitri. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada
hari raya Idul Fitri hatta yakula tamarat, sampai ia memakan beberapa kurma, wa yakuluhunna witron, dan memakan kurma dalam bilangan ganjil. Itu ganjil, Pak. Dihijikan sedang tahajudnya 2 hiji. Itu 2 hiji. Kemudian hal lain dalam melaksanakan sunnah daripada salat Idul Fitri, hendaklah keluar masyan dalam keadaan berjalan, la rokiban, tidak mengendarai, ya, illa min udhrin ka'ajizin wa bu'din. Nah, kecuali aya uzurna, ya, hiji ka'ajizin, tidak mampu, lemes, lemah, ya, wa bu'din, dan jauh. Gitu. Adanya ulah titik di rokibannya. Kayak karunya nu jadwal jauh, kantos jauh di Ciroyong mau di ya kedah mau apa gitu. Nah, sebagaimana sabda Nabi juga dari Ali bin Abi Thalib, di antara sunnah itu keluar ilal Aid, kepada tempat salat Aid itu masyan, dalam keadaan dengan berjalan. Kemudian hal lain disunnahkan bagi laki-laki, ya. Ini khusus bagi laki-laki, ya. Lirrajul itu ayyatajammala, berhias, wa yalbas, berpakaian, ahsana thiyabihi, sebaik-baik pakaian. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka berkata Umar mengambil jubbatan min istabraq, jubah dari brokat. Apa istabraq? Istabraq itu adalah harir, sutra. Tuba'u fis suq, yang dibeli di pasar. Fa'ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fa'ata kan datangnya. Kemudian dibawa sutra tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi, maka itu saha namanya teh Ibnu Umarnya, Abdullah bin Umar, ya, Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar berkata, wahai Rasulullah, belilah ini, yakni ishtariha, beli ini. Ya, jadi Ibnu Umar teh nyandak acuk tina sutra, ya, dicandak Jalan Rasul gitu. Tajammal biha lil Aid wal wufud, pakailah ini. Nah, gitu. Jadi sahur Ibnu Umar teh, Rasul nganggo ieu kanggo salat Id. Wal wufud, wufud itu wakil, delegasi. Jadi pada intinya nih acuk tina sutra dicandak ku Ibnu Umar, kemudian dipiwarang nganggo karabi. Faqala lahu Rasulullah, maka dikatakan kepadanya Rasulullah SAW, nyeroskeun deui tah, ya Rasul ka Ibnu Umar, innama hadhihi libasun man la khalaqa lahu, sesungguhnya ini hanyalah pakaian bagi orang yang tidak mendapat bagian di akhirat. Paham tuh maksudnya? Sutra mah haram berarti bagi laki-laki. Makanya sarung BHS teh henteu sadaya sutra. Itu aya semu-semu, ya, aya semu-semuna. Ya, makanya sutra. Gitu. Nah, makanya ieu teh istabrok teh Surat Ar-Rahman, ya. Ayat sebelumnya eta teh Ar-Rahman anu istabraq. Aya deui tina surat Ad-Dahr Al-Insan. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum min istabraq. Jadi tina akapi naon? Ayanya karena mah eta pompei aya kalimat istabraq itu sebetulnya ingin menjelaskan bagaimana kenikmatan surga. Pakaian-pakaian surga itu kedah nu mahal. Ulah anu katen nya katen bat. Terus katen bat kuping nama. Nah, katen nya lah
ulah gitu. Surga mah kedah level tinggi, Pak. Iya. Maunya orang ke surga ari acuk. Iya, anu mirah-mirah. Saya mah pakaian surga. Tetapi dengan kalimat ini, innama hadhihi libasun man la khalaqalahu, Nabi teh nyaurkeunna menganjurkan atau melarang. Ya. Ah. Jadi kalimat teh tesawi was nganggo ngan ke di akhirat mau teh nganggo gitu. Gitu. Sebab Nabi mah pernyataannya tidak mungkin abu-abu. Tidak mungkin. Ya. Nabi mah gitu nyaurkeun. Mau mungkin, Pak. Seperti ada nenek-nenek, wahai Nabi, saya akan ada nggak nanti di akhirat gitu. Tidak akan ada nenek di akhirat. Gitu. Iya, saumuran sadedeg pangadeg sareng Nabi Adam. Gitu. Malah ya. Gitu. Ya, makanya di surga mah sarehat, tidak ada lemah. Iya. Gitu. Nah, orang teh arali teh da tos nyeueuran umatna. Nya dialitan apa namanya? Umatna. Bumina sakitu-kituna. Engke ge cigana mah jalan di mobil ge dialitan mobilna. Ya, sanes nabihan jalan ka luhur, mobilna dialitan. Tapi tas mulainya mobil alitan. Tas mulai. Nah, iya ternyata kalimatnya wala yajuju lirrajul, maka tidak boleh ya bagi laki-laki memakai sesuatu min harir. Iya penjelasannya. Yang terbuat dari sutra au syai'an, atau yang terbuat dari emas. Ya, acuk teh emas sadayana itu. Li'annahuma haramun, karena keduanya harir dan azhab itu haram lidzukur, atas laki-laki. Min ummati Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana untuk perempuan? Wa ammal mar'atu, adapun perempuan, patakhruju ilal id, ketika hendak keluar menuju tempat salat id, ghairu mutajammilatin, tanpa berhias, wala mutatayyibatin, tanpa parfum, wala mutabarrijatin, tanpa memperlihatkan aurat, wala safiratin, tanpa membuka wajah. Safaro itu kan buka wajah. La safaro berarti tidak membuka penutup wajah. Berarti ya mah cadar. Gitu. Pak, kalimatnya tak ayat tunggu mani jadi tidak berhias saja, Pak. Jadi maksudnya tidak berhias, tidak bermake up gitu. Sebab mandi mah terus aya sunnahnya ya. Di antara sunnah mandi itu diantaranya Jumat dan Id gitu. Pilih kita mandi bau. Jadi Rasulullah sudah tahu oh iya, riweuh ku masak. Iya deh. Tidak. Gitu, karena perempuan mah, nah itu maksudnya mengikat. Jadi tidak menghadirkan kehusyuan. Itu Pak. Li'annaha ma'muratun bitasattur,
Karena yang diperintahkan Nabi kepada perempuan itu adalah untuk menutup aurat. Yang dilarang, manhiyatun yang dilarang, dari memperlihatkan aurat dan perhiasan, dan dari tatayub. Tatayub itu tadi apa? Parfum. Halal huruji, ketika keluar. Eta kanggo perempuan. Makanya ya bab nu ieu mah jadi kajian teh kedah sareng aya ibu-ibuna gitu. Gimana? Iya. Ya, nu ibu ramena. Dugi. Ya, dugi kan kaacuk babage kan didominasi ku ibu-ibu. Kedah kapelannya. Aduh, masyaallah. Nah, lanjut. Ya. Oh, ini berlaku hal-hal yang lain, Mbak. Berlaku hal yang lain. Ya, jadi hal yang penting saja itu ada warningnya. Apalagi bukan hal penting. Nah, gitu ya. Logika berpikirnya gitunya. Logika berpikirnya begitu. Hal yang penting saja Nabi itu melarang. Apalagi bukan hal yang penting. Nah, gitu. Kalau tempatnya bisa terkondisikan, ada tempat khusus, nah itu lebih bagus. Lebih bagus. Tapi pemilih jalan kan sunahnya di jalan ya. Lapang kan? Bukan di jalan, di lapang. Nah, di lapang. Nah, di jalan. Maksudnya tempat yang luas ya. Itu lupa deh, Bapak. Maksudnya pemilik besar kan tidak ada lapang. Kembali aya jalan kan aya dua aja. Iya mah mangga dikondisikan. Gitu. Nah, gitu. Ya, intinya terbuka, semua orang bisa dapat akses Pak gitu, Pak. Ya, intinya begitu. Ya. Tergantung. Ya. Biasa di kampung mau garuk di desa Jawa Masjid ya. Ya. Sebagian luas. Karena tempat yang besar itu dan akses di tengah-tengah itu. Ya. Ya, kita kan tidak bisa ngurus begitu saja. Kita kan banyak kami di toko, orang tua, Ustaz masih menggunakan masjid. Misalnya di lapangan, di masjid. Sama orang kemudian seperti itu. Kalimatnya yusandu ya, kalimatnya sunnah. Itu kalimatnya sunnah. Karena kan dengan kondisi cuaca juga ya hujan. Keterangan Dukatan. Oh. Ini orang cari. Ya. Tidak punya lihat Jawa. Masih orang kita menangani luar. Jadi ibu di timbangan ibu Gitu Pak. Salat Idul Fitri. Oh gitu. Sisa gitu. Apa di ruangan di dalam bukan di lapangan. Sampai ada kok enak. Di apa tuh? Dua. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Oh. Mana kayak ibu perempuan. Oh iya sih. Dia ada suara tarik. Itu kalau kita nggak dulu. Di kabupaten di sana. Kemudian Arab kan. Arab. Benar kan? Jadi ada sampai ada di sana kok. Cuma apa?
Nah, kemudian bacakan, kok mulai hari itu Gimana nu terang? Yo bumi san menggunakan maksudnya bumi kan balik ke masjid, jadi itu ke jalan memang. Jadi namun orang yang yang sakal pakai di daerah masih jauh juga dan ya karena nabi kalau itu juga hilang yang ada tekstur Indonesia. Itu teh dari awalnya Pak, dari awal karena para ulama khususnya ya yang tradisional itu kan mengadopsi budaya lokal. Kalian mohon. Jadi NU itu lebih kepada mengadopsi budaya. Jadi henteu dihilangkan mah, gitu henteu menghilangkan mah. Agar kemudian si warga itu henteu kalabur. Itu maka diadopsi. Seperti tahlil itu kan mengadopsi yang awalnya dari keadaan ritual agama Hindu ya, yang kumpul-kumpulnya mereka itu kan berkumpul-kumpul kemudian sambil mabuk-mabukan kan. Hal berkumpulnya ketika ada kenduri itu para ulama NU itu tidak menghilangkan budaya itu, tetapi disisipkan gitu. Adapun apa namanya tradisi ulama Muhammadiyah khususnya siapa teh Ahmad Dahlan itu modernis, purinitas. Jadi adanya di perkotaan. Itu moderat. Makanya terus aja gitu. Itu lebih kepada metode dakwah. Makanya tidak bisa Pak dihilangkan. Data mah tos jadi mengakar. Itu identik begitu. Oh, karena penokohan. Penokohan. Gitu. Ya, jadi terkadang metode dakwah itu cocok di pesisiran pegunungan cocok, ada yang tidak. Jangan kerajaan.